Hiasi dirimu dengan dosa, jangan hiasi dirimu dengan amal. Kalimat ini bisa bermakna negatif, na'udzubillah. Begitu diantara pesan wali Allah, hiasi dirimu dengan dosa, maksudnya ingat-ingat dosa, lupakan amal. Kalau kita pernah dulu membuat perbuatan yang tidak diridhai Allah, setelah kita bertaubat, kita berbuat baik, yang baik-baik kita lupakan, yang salah-salah kita ingat. Aku pelaku dosa, aku pelaku maksiat, aku pernah silap, aku pernah khilaf. Mengingat dosa itu menyadarkan kita bukan manusia yang layak untuk merasa diri besar, untuk merasa diri dipuji, untuk merasa diri suci. Kesucian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan diri. Ingat-ingat kejahatan diri, lupakan kejahatan orang. Begitulah Islam mengajarkan kita. Ketika kita tidak merasa besar, tidak merasa layak dipuji, dan tidak suci, maka sikap orang terhadap kita tidak ada apa-apanya. Mau dipuji, mau disanjung, mau dihina, mau dikerdilkan, mau dibesarkan, bagi kita tidak lagi masuk ke dalam hati kita. Memang kita manusia masih mendengar, kita manusia masih melihat respon wajah orang, tapi dia tidak masuk ke dalam hati kita. Semuanya melalui proses latihan. Latihan berjalan dari mulai merangkak sampai akhirnya berlari. Semua dalam bentuk fisik melalui latihan. Maka mental, batin, hati ini juga melalui latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa iftitah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa iftitah. Salah satu iftitah itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukaratan wa asila. Tidak ada doa sama sekali, tidak ada pengharapan, permintaan, permohonan, hanya penyerahan. Allahu akbar kabira, bahwa yang besar hanya Allah. Ketika kita sudah mampu membesarkan Allah, maka terasa bahwa diri kita kecil, hilang, hampa, tidak ada apa-apa. Orang yang belum mampu membesarkan Allah, dia akan berusaha terus ingin menjadi besar. Besar karena ilmu, besar karena popularitas, besar karena jabatan, besar karena harta. Kalau tidak punya, akan bohong, akan utang, akan tipu demi untuk membesarkan diri. Ketika tidak lagi ada harta, tidak ada jabatan, tidak ada ilmu, tidak ada popularitas, orang akan terkena penyakit post power syndrome. Hanya karena merasa besar. Belum lagi matahari terbit kita sudah mengatakan Allahu Akbar
Kita ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Dari tegak ke rukuk, Allahu Akbar. Dari rukuk ke sujud, Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk, Allahu Akbar. Apapun yang terjadi dalam pergeseran tubuh saya, posisi saya, yang besar itu engkau, aku kecil, bahkan tidak ada sama sekali, yang ada hanya engkau ya Allah. Allahu Akbar. Kalau orang sudah mampu mengecilkan dirinya dan membesarkan Allah, maka pada saat itu ada atau tidak ada kekuasaan, harta, ilmu, popularitas, itu hanyalah pinjaman dari Allah. Mudah mengucapkannya di ujung lidah, di tepi bibir, tapi ketika dia sudah masuk ke dalam hati yang paling dalam, sesungguhnya sholat itu adalah perenungan bahwa kita meyakini, menyadari dengan sepenuhnya bahwa Allahu Akbar. Kalau kita hitung-hitung berapa kali sehari semalam, 24 jam kita mendengar, membalas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata muazzin, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamat juga kembali Allahu Akbar. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Takbir intiqal pun Allahu Akbar. Iftitah pun Allahu Akbar. Engkau saja yang besar. Kalau hari ini aku dibesarkan orang, itu adalah ujian. Apakah aku merasa besar atau aku merasa aku besar dengan diriku sendiri? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada merasa diri besar walaupun sebesar biji sawi, karena sesungguhnya dia sudah mengecilkan Allah. Allahu Akbar. Itulah mengapa kalau ada orang yang terganggu mentalnya, masuk setan menggodanya, bisikan yang dibisikkan ke telinganya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setan, jin yang menggodamu tidak ada apa-apanya. Kau tidak punya kuasa, kau tidak punya upaya. Allahu Akbar kabira. Yang kedua yang merusak manusia ini adalah puja-puji. Dipuja dan dipuji melambung, ketika pujian tidak ada murung. Walhamdulillahi katsira. Segala pujian hanya milik Allah. Kalau hari ini kita dipuji orang bukan karena kita mulia, karena Allah masih menutupi aib-aib kita, cacat kita, dengan kain yang menutupi kepala, kain yang menutupi badan, dan kain yang menutupi belahan tubuh bagian bawah. Kalau Allah singkapkan semuanya, kita bukanlah orang yang layak untuk dipuja dan dipuji. Walhamdulillahi katsira. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang haus dengan pujian, kalau dia tidak dipuji, maka mentalnya akan down. Maka saat itu dia menyerahkan semua pujian hanya milik Allah. Selesai sholat dia ulang 33 kali, padahal dia baru saja suci. Setelah wudhu dia suci, setelah sholat dia suci. Tapi setelah itu 33 kali dia katakan subhanallah, aku tidak layak dipuji, subhanallah, puji-pujian hanya untuk engkau, subhanallah. Yang pemilik pujian hanya engkau saja. Hanya secercah cahaya yang kau berikan kepada aku, lalu masuk ke dalam hatiku, lalu aku menjadi baik di depan manusia. Orang memuji aku, itu pun sebenarnya ujian untukku. Ini milikmu. Walhamdulillahi katsira. Maka kalau tidak ada ucapan ini di dalam solat, solatnya batal, karena ada dalam 1 dari 7 ayat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb pencipta, Rabb penjaga, pemelihara, pengatur, Rabb pemberi rezeki, Alamin, semesta alam. Engkaulah yang layak dipuji ya Allah, aku tidak layak dipuji. Ketika puja-pujian menjadi Tuhan, maka orang melupakan Allah. Hari ini kita dihanyutkan dengan pujian di sosial media. Orang akan melihat berapa like, berapa share, berapa komen, semuanya berisi pujian. Ketika pujian hadir, sebelum tidur melihat pujian, bangun tidur melihat pujian, bercerita dengan orang mendengarkan pujian, pujian dari bawah kepada atasan, menjadi orang yang gila dengan pujian.
Maka Allah menyadarkan kita, walhamdulillahi katsira. Penyakit ketiga yang diderita manusia adalah merasa diri suci. Maka kesucian hanya milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah, yang suci hanya Allah. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia keturunan Adam silap, khilaf, salah, dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang pernah silap khilaf adalah orang yang bertaubat. Hiasi dirimu dengan dosa, jangan hiasi dirimu dengan amal. Kalimat ini bisa bermakna negatif, na'udzubillah. Begitu diantara pesan wali Allah, hiasi dirimu dengan dosa, maksudnya ingat-ingat dosa, lupakan amal. Kalau kita pernah dulu membuat perbuatan yang tidak diridhai Allah, setelah kita bertaubat, kita berbuat baik, yang baik-baik kita lupakan, yang salah-salah kita ingat. Aku pelaku dosa, aku pelaku maksiat, aku pernah silap, aku pernah khilaf. Mengingat dosa itu menyadarkan kita bukan manusia yang layak untuk merasa diri besar, untuk merasa diri dipuji, untuk merasa diri suci. Kesucian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan diri. Ingat-ingat kejahatan diri, lupakan kejahatan orang. Begitulah Islam mengajarkan kita. Ketika kita tidak merasa besar, tidak merasa layak dipuji, dan tidak suci, maka sikap orang terhadap kita tidak ada apa-apanya. Mau dipuji, mau disanjung, mau dihina, mau dikerdilkan, mau dibesarkan, bagi kita tidak lagi masuk ke dalam hati kita. Memang kita manusia masih mendengar, kita manusia masih melihat respon wajah orang, tapi dia tidak masuk ke dalam hati kita. Semuanya melalui proses latihan. Latihan berjalan dari mulai merangkak sampai akhirnya berlari. Semua dalam bentuk fisik melalui latihan. Maka mental, batin, hati ini juga melalui latihan. Ada orang yang rajin berolahraga, vitamin, gizi cukup, tapi kenapa dia lemah? Karena 3 unsur tadi masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam hatinya. Mengapa aku tidak dipuji? Mengapa aku tidak dimuliakan? Mengapa aku tidak dihormati? Mengapa aku tidak dianggap? Akhirnya badan terasa lemah, tidak berdaya. Karena yang sakit bukan kaki, bukan mata, bukan telinga, tapi sakitnya di hati. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam badan itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat, kalau dia baik, kalau dia sehat, salahal jasadu kulluh, maka seluruh tubuh menjadi sehat. Wa idza fasadat, kalau dia sudah dirusak, dirusak merasa diri besar, dirusak dengan pujian, dirusak dengan rasa suci. Pezina tahu bahwa dia berzina dan zina itu salah. Pejudi tahu bahwa berjudi itu dosa. Tapi ada orang yang sedang berbuat baik, menyampaikan tausiah, berkhutbah, perbuatan itu perbuatan baik, tapi kalau dalam hati ada merasa besar, merasa gila dengan pujian, merasa suci, pada saat itu itulah orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang nampaknya menginginkan dunia, nampaknya dia mengejar dunia, pekerjaannya pekerjaan dunia, tapi sesungguhnya dia mengejar akhirat. Itulah yang mesti dicari. Tapi ada sebagian manusia yang kelihatannya seperti mengejar akhirat, tapi sesungguhnya hatinya dikuasai dunia. Kalau ada orang sedang berbicara, sesungguhnya dia tidak sedang menasehati orang lain. Kadang kita berbicara sedang menasehati diri sendiri. Maka pada saat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, Allahu akbar kabira, yang besar hanya Engkau. Walhamdulillahi katsira, yang layak menerima pujian, pemilik pujian hanya Engkau. Wa subhanallahi bukratan wa asila, yang suci hanya Engkau. Setelah bersih dari 3 ini, barulah layak menghadapkan diri kepada Allah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Wajah yang kotor tidak layak menghadap kepada Allah. Sebagaimana bawahan yang dalam keadaan pakaiannya kotor, andai terpaksa dia akan mengatakan, mohon maaf Bapak, saya belum sempat bersih-bersih karena kesibukan tadi.
Dia tidak salah. Tidak ada pekerjaannya yang membuat dia tersalah. Yang salah adalah ketika dia menghadap dalam keadaan menurut dia tidak wangi, menurut dia tidak bersih, menurut dia tidak rapi. Padahal menurut orang sudah rapi. Tapi kenapa dia minta maaf? Karena merasa diri. Ketika sudah bersih dari rasa besar, rasa puji, rasa suci, barulah dia berkata, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Kemana aku menghadap? Lilladzi fataras samawati, dia yang menciptakan langit, wal ard, dan bumi. Hanifan, aku hanya condong kepada kebenaran. Aku tidak condong kepada kesesatan, maksiat, dosa, kebatilan. Hanifan, musliman, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak persekutukan, aku tidak duakan, aku tidak sandingkan engkau dengan yang lain. Hanya engkau saja. Engkau tidak punya partner, engkau tidak punya sekutu, engkau tidak punya tandingan. Wa ma ana minal musyrikin. Setelah itu baru dia detailkan, dia rincikan apa saja yang dia serahkan kepada Allah. Inna salati, salatku, wa nusuki, semua ibadahku, sedekahku, hajiku, umrahku, zikirku, bacaan Quran, infakku, wakafku, wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillah, semua milik engkau ya Allah. Jantungku tidak berdetak kalau bukan karena engkau, darahku tidak menetes kalau bukan karena engkau, nafasku tidak berhembus karena engkau. Aku tidak ada, la haula wala quwata illa billah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekali lagi dia katakan, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, itulah yang diperintahkan kepadaku. Sekali lagi dia ulang, wa ana minal muslimin, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Selama ini aku berserah kepada harta, selama ini aku berserah kepada kuasa, selama ini aku berserah kepada kawan dan sahabat. Aku tidak risau menjalani hidup karena aku masih bekerja. Aku tidak pernah risau gelisah dengan masa depan karena aku masih punya simpanan. Aku selama ini menyandingkanmu dengan hartaku. Selama ini aku menyandingkanmu dengan kuasa yang kau titipkan padaku. Selama ini aku bahkan melebihkan benda daripada engkau. Hari ini aku bersimpuh kepadamu dan berkata, wa ana minal muslimin, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Falastin wa fi kulli makan min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kainahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa'an al-ghala wal-waba wal-fahsha wal-riba wal-zina wal-munkar was-suyuf al-mukhtalifata wash-shada'id wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma. Ibadallah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.